Saya sapa sekali lagi ya. Shalom mahasiswa Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Shalom. 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 Dengan tema Am I Safe? Apakah saya selamat? Dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa pandemi belum selesai, tapi akan selesai. Nah, kondisi ini membuat kita sering bertanya-tanya, apakah saya akan selamat? Tapi percayalah, di dalam Tuhan ada keselamatan. Nah, saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita, Bang Benyaris Pardosi, yang akan membukakan lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini. Kepada Bang Benyaris, kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani, Bang. Oke, thank you. Baik. Am I safe? Apakah saya selamat? Pertanyaan ini sering kita temukan, bahkan kita temui ketika kondisi kita dalam situasi yang sulit. Situasi kita yang khawatir, apakah nanti ke depannya saya selamat? Bagaimana nanti akan masa depan saya, seperti itu. Terlebih saat ini kita mengalami yang corona yang selesai. Corona membuat kita takut, corona membuat kita khawatir, corona membuat kita ya harus semakin survive menjalani hari-hari ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada dua orang yang beruntung hari ini, dan saya yakin bahwa kamu yang terpilih untuk bertanya bukan satu kebetulan ditanya hari ini. Baik, saya mau bertanya kepada Kak Christine Lola. Kak Christine Lola, boleh dinyalakan audio dan videonya, Kak? Kak Christine Lola. Shalom, Kak Christine. Baik, kita ganti aja ya, kayaknya jaringannya kurang baik. Kak Erika Claudia, boleh dinyalakan audio dan videonya, Kak? Shalom, Kak Erika. Shalom, Kak. Iya, boleh perkenalkan nama dan jurusannya, Kak? Shalom, nama saya Erika Claudia dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Angkatan berapa, Kak? Angkatan 18, Kak. Baik, Kak Erika dari Ilmu dan Teknologi Pangan. Nah, pertanyaannya seperti ini, Kak. Sepakat nggak sih, Kakak, bahwa tema kita hari ini itu cenderung kita dapati ketika kondisi kita dalam situasi yang kurang baik, ataupun saat kita sedang khawatir. Sepakat nggak, Kakak? Sepakat, Kak. Iya, jadi apa sih yang membuat hari ini Kakak khawatir menjalani hari-hari ini? Yang buat khawatir menjalani hari-harinya karena kondisi yang sekarang sih, Kak. Kondisi lingkungan sekarang yang serba terbatas. Kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Berarti khawatir karena situasi yang serba terbatas hari ini ya, Kak, ya? Iya, Kak. Iya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Baik, kita beralih kepada orang beruntung yang kedua. Kepada Bang Daniel Purba. Boleh dinyalakan audio dan videonya, Bang. Bang Daniel, shalom Bang. Shalom Bang Daniel. Baik, kita beralih ke Bang Fama Tuhareva. Shalom Bang Fama.
Boleh dinyalakan audio dan videonya, Bang? Ya, shalom Kak Rom. Iya, boleh dinyalakan audio dan videonya, Bang? Supaya kita kenal semua yang ada di sini. Ya, Iya, boleh perkenalkan nama dan jurusannya, Bang? ya perkenalkan kawan-kawan semuanya. Nama saya Famatu Warepa. Saya dari Prodi Teknik Pertanian 2017. Baik. Pertanyaannya seperti ini, Bang. Sepakat nggak sih Abang tadi yang seperti yang sebelumnya kata Kak Erika bahwa situasi hari ini itu terbatas gitu. Apalagi pandemi yang kita alami sekarang. Sepakat nggak sih Abang? Sangat sepakat Kak. Sangat sepakat ya. Jadi percaya nggak sih Abang hari ini akan selamat? Atau dalam pandemi hari kita alami hari ini Abang akan selamat pada akhirnya nanti? Harus percaya. Harus yakin ya. Baik, terima kasih Bang untuk jawabannya. Benar, banyak ya yang hari ini membuat kita takut, yang buat kita kecewa, buat situasi-situasi yang membuat kita mungkin ya lambat untuk mengerjakan segala sesuatunya. Banyak kendala yang kita hadapi, terlebih pandemi hari ini. Tapi percayalah bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Efesus 2 ayat 8 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi mari percaya kepada Kristus. Mari serahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah kita, karena kita tahu kasih Allah itu begitu luar biasa bagi kita. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita nanti akan selamat. Nah, mari kita nyatakan syukur dan penyembahan kita kepada Allah buat kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari kita nyatakan syukur dan penyembahan kita bernyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Di akhir lagu pujian, saya mengundang Bang Benyaris untuk membawa dalam firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Baik, mari kita berdoa.
Ya Bapa, oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, keberadaan kami hingga pada hari ini, kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Kami boleh menjalani setiap aktivitas kami. Oleh karena Engkau lah ya Tuhan, kami boleh menjalani setiap hari-hari kami, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Namun kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau masih terus setia menjagai kami. Dan jika pada siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan lewat media online yang Engkau anugerahkan bagi kami, itu pun karena kebaikan-Mu bagi kami ya Allah. Maka biarlah kiranya lewat perjumpaan kami pada siang hari ini, di media online ini ya Tuhan, ini akan menuntun kami kepada perjumpaan dengan Tuhan, kepada perjumpaan dengan Kristus, secara pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini, baik yang di kampung, baik yang di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada saat ini mengikutinya, Roh Mulia yang kudus lah ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menyatukan hati kami, agar hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, untuk mendengar Engkau berbicara menyampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Allah. Urapilah kami masing-masing hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, agar kiranya setiap firman yang akan kami dengarkan dan pelajari bersama-sama, boleh kami terima dengan baik di dalam hati kami. Dan di sana ia berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah jaringan, biarlah kiranya setiap kami boleh menikmati ibadah ini, menikmati firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Pimpinlah kami masing-masing ya Allah. Biarlah kiranya hanya Tuhan yang kami permuliakan. Hamba-Mu pun yang akan menyampaikan Engkau kuasai. Biarlah kiranya hanya isi hati Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada siang hari ini, agar kami terberkati. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Kiranya kita tetap dalam kondisi yang baik, sekalipun di tengah-tengah kondisi saat ini, pandemi masih mengancam kita, membuat kita menjadi khawatir. Tentu saja saya akan minta tolong kepada pengurus untuk membagikan bahan supaya kita tertolong juga untuk bersama-sama memahami apa yang akan saya sampaikan. Baik teman-teman, tema kita hari ini sangat menarik. Sebuah pertanyaan besar yang harus ditanyakan seseorang kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Tetapi ini adalah sebuah pertanyaan yang kita tujukan kepada diri kita sendiri. Baik, teman-teman sekalian, saya berharap di hadapan kita masing-masing ada kitab suci yang akan bersama-sama kita baca. Silakan dibuka dari Markus pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 38. Silakan teman-teman buka Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakan untuk kita, silakan diikuti dalam hati masing-masing, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Teman-teman sekalian, maka di dalam kondisi pandemi saat ini,
Pertanyaan sederhana barangkali yang sering kita tanyakan adalah, apakah saya akan selamat dari pandemi ini? Atau adakah saya yang akan menjadi korban selanjutnya di antara ribuan orang yang sudah meninggal terenggut nyawanya oleh karena corona ini? Tentu saja ini mengkhawatirkan kita. Dan di tengah-tengah kondisi ketidakpastian ini juga, misalnya ada orang yang wisuda, terpaksa wisuda sambil rebahan karena online gitu ya. Ada yang menikah, tertunda pernikahannya. Yang pacaran juga galau begitu. Bagaimana nasib pacarku, terpaksa LDR? Mungkin pertanyaan ini juga termasuk bagi orang-orang yang LDR. Apakah hubungan kami akan selamat? Gitu ya. Jadi, apakah hubungan kami akan selamat? Atau jangan-jangan di tengah-tengah corona ini dia akhirnya secara online menemukan lelaki atau perempuan yang lain. Ini ancaman-ancaman yang menarik ini bagi para pejuang-pejuang LDR. Jadi hati-hati bro, nanti ditikung. Jadi angkatan-angkatan corona ini sangat membuat kita banyak pertanyaan. Gitu. Di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi saat ini, maka muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan bisa menyelamatkanku? Kalau tadi, apakah aku selamat? Jika ya, siapa yang akan menyelamatkanku? Itu pertanyaan selanjutnya. Nah, next slide selanjutnya. Nah, supaya untuk menolong kita memahami nats ini, karena ini sangat familiar tentunya bagi teman-teman, secara khusus di ayat yang ke-36 itu, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia jika ia kehilangan nyawanya. Konteks nats ini sebenarnya adalah, saya berharap di tangan kita masih tetap ada Alkitab, supaya kita bisa membolak-baliknya. Pada saat itu, murid-murid sudah menyaksikan betapa hebatnya Tuhan itu, kebesaran-kebesaran, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Di pasal yang ke-6 kita menyaksikan dia di sana memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan yang sangat terkenal itu. Nah, kemudian di ayat 45 dia berjalan di atas air disaksikan oleh murid-muridnya. Dia di ayat 53 pasal yang ke-6, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu. Lalu selanjutnya pasal sebelum Yesus memberitahukan tentang penderitaannya ini, di Markus 8 pasal ayat yang pertama itu dia memberi untuk kedua kalinya, dia memberi makan 4.000 orang. Jadi di tengah-tengah kondisi kebesaran yang Yesus tunjukkan kepada mereka, saat itu lah ia bertanya, perhatikan di ayat yang ke-27. Yesus beserta murid-muridnya, lalu dia bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Katanya. Next, slide selanjutnya. Siapakah aku ini? Kata Yesus. Lalu jawab mereka di situ dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Artinya apa? Setiap mujizat yang Yesus kerjakan di tengah-tengah perjalanan hidupnya bersama dengan para murid sudah cukup untuk membuat mereka yakin bahwa Yesus ini adalah nabi. Bahkan Petrus mengatakan engkau adalah Mesias ketika mereka melihat betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Betapa banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Lalu mereka semakin yakin bahwa ini adalah nabi besar. Bahwa ini adalah calon raja kami. Di dalam konteks pada saat itu, mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, sedikit latar belakang teman-teman sekalian. Di dalam nabi terakhir, Nabi Maleaki, kalau kalian memperhatikan, nabi terakhir adalah Nabi Maleaki. Nah, sebelum ke masa perjanjian baru, ada masa 400 tahun tidak muncul nabi. Makanya di kitab Katolik ada muncul kitab Deuterokanonika yang tidak ada di kitab Protestan. Teman-teman, kalau ada orang Katolik di sini pasti tahu. Nah, tidak muncul nabi di sana. Seolah-olah Tuhan menjauh dari mereka, seolah-olah Tuhan diam dari mereka, karena tidak ada muncul nabi. Nabi adalah perantara Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dan di tengah-tengah antara Maleaki ke Matius ini, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Lalu di tengah-tengah penjajahan itu, mereka selalu berharap supaya ada juru selamat bagi mereka yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Lalu di dalam kitab Yesaya, kalau kita menyaksikan di sana, dinubuatkan Yesus akan datang dari keturunan Daud. Kenapa mereka begitu mengidamkan?
Karena di masa pemerintahan Raja Daud lah, kemakmuran mereka sangat-sangat luar biasa. Lalu muncullah Yesus kemudian hari di Perjanjian Baru. Lalu dengan menyaksikan mujizat yang ia lakukan, semakin yakinlah mereka bahwa benarlah ini calon raja yang akan melepaskan kita dari penjajahan, dari penderitaan, dari kelaparan, yang mengembalikan status kita kembali seperti kerajaan Daud di masa lampau di Perjanjian yang lama. Jadi itu semakin membuat mereka meyakini dari jawaban-jawaban itu, engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari para nabi, bahkan engkau adalah Mesias itu sendiri. Nah, tetapi menariknya di situ, setelah semua pengakuan itu, engkau adalah Mesias, katanya. Setelah pengakuan itu, lalu menarik, next. Yesus justru melakukan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Slide selanjutnya. Iya. Dikatakan di situ banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada 3 hari. Kalau kita membaca di dalam kitab, setidaknya ada 4 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Dan inilah kali pertama. Nah, setelah mereka tadi begitu yakin bahwa ini adalah juru selamat, anehnya langsung anti klimaks. Aku akan menderita. Hah? Bukankah kau berkuasa? Bukankah engkau bisa melakukan banyak hal? Masa sih akan menderita? Masa engkau akan dibunuh? Masa engkau akan ditolak? Nah, ini mengguncangkan hati mereka. Ini mengguncangkan hati mereka. Jadi, berita ini sangat mengejutkan bagi para murid. Next. Berita ini sangat mengejutkan bagi Petrus dan murid-murid. Makanya kita perhatikan di situ di ayat yang ke-32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena apa? Mereka tidak mungkin dong, engkau yang berkuasa ini, engkau yang mampu melakukan mujizat ini, akan mengalami kematian. Akan mengalami penderitaan. Engkau kan berkuasa, engkau kan nabi. Apa maksudnya? Ini adalah sebuah kejutan yang besar bagi mereka. Sementara mereka sudah mulai berharap akan ada titik terang dari masa kelam hidup mereka di dalam penjajahan. Tiba-tiba orang yang diharapkan itu, bilang, sorry aku akan mati. Sorry aku akan meninggalkan kalian. Sorry aku akan menderita. Bayangkan superhero seorang bernama Batman. Siapa superhero sekarang ya? Si Batman, siapanya? Aduh, jadul kali ya, ketinggalan sekali ya. Superman dia sudah melakukan banyak hal, tiba-tiba dia bilang, sorry aku akan menderita. Kita sudah berharap bahwa kita akan dilepaskan dari virus corona ini oleh seorang pahlawan. Tiba-tiba dia bilang, sorry aku akan sebentar lagi akan mati. Itu sebuah berita yang mengejutkan. Jadi, next, selanjutnya adalah, maka pertanyaan yang penting adalah, seandainya aku adalah Yesus di zaman itu, mungkin akan menjadi pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada murid-murid. Maka pertanyaan besar bagi kita selanjutnya adalah, apa yang terpenting sesungguhnya bagi kita saat ini? Apa yang terpenting? Saya kasih kesempatan untuk mikir 1 detik. Apa sih yang terpenting bagi kita saat ini? Adakah yang terpenting bagi kita? Barangkali bisa dituliskan juga di kolom chat. Apakah itu pacarku bertahan? Apakah itu studiku segera-segera tuntas? Apakah nilaiku segera bagus? Apakah orang yang kusukai maunya dia menerimaku sebelum kutembak gitu. Jadi banyak kan harapan-harapan yang ada dalam diri kita. Next. Apakah perlombaan menuju 3 hal? Orang Batak. Hamoraun, Hagabeun, Hasangapun. Realita yang kita hadapi saat ini adalah ini. Orang-orang sekarang sedang berlomba menuju hal ini. Karena realitanya kita sedang menyaksikan perlombaan yang sangat besar. Tetapi next, dikatakan Yesus di situ, kedatangan Yesus ke dunia bukan hanya untuk menyediakan makanan, penyembuhan, melakukan mujizat,
tetapi ada yang lebih besar dari sana. Kematian harus dia tempuh. Hanya karena dengan jalan itulah hal yang terpenting bagi manusia bisa terpenuhi, yaitu keselamatan jiwanya. Maka jika ditanyakan kepada kita apa yang terpenting bagi kita, tentu saja yang tadi itu, kesuksesan, hamoraun, hagabeon, hasangapun, itu penting. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang seringkali diabaikan oleh manusia, keselamatan jiwanya, kehidupan kekal. Maka kedatangan Kristus ke dunia bukan untuk melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler itu saja. Kelihatannya wah, tapi tidak, itu belum titik sampai di sana. Masih ada karya yang lebih besar yang harus Yesus tuntaskan, yaitu hanya dengan jalan kematiannya. Itulah sebabnya dia bersedia disalahpahami oleh murid-muridnya dengan memberitahukan kepada mereka bahwa aku akan disalibkan. Maka menarik pernyataan dia di ayat yang 36 selanjutnya. Tidak ada gunanya. Saya mencoba membahasakannya dengan sederhana karena memang penulis Markus menuliskannya sangat-sangat singkat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Artinya apa? Tidak ada gunanya jika Yesus akhirnya tiap hari memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul. Tidak ada gunanya ia menyembuhkan semuanya dari sakit penyakitnya tanpa kemudian dia mati menebus dosa-dosa manusia. Ada satu persoalan yang paling besar yang harus diselesaikan oleh Yesus selain daripada melakukan mukjizat, sekalipun itu sangat penting. Jika akhirnya engkau masuk neraka, tidak ada gunanya kalau aku tidak menuntaskan misi yang satu ini. Walaupun engkau di awal tidak akan rela, tidak memahami kenapa aku harus mati, tapi ini harus kutempuh. Next. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Di dalam pikiran Petrus dan murid-murid, kerajaan yang Yesus tawarkan adalah kerajaan dunia secara fisik, yang tadi itu melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Gitu. Yang di dalam pikiran mereka adalah tentang kemakmuran fisik mereka, kelepasan mereka dari penjajahan Romawi. Sementara yang dipikirkan oleh Yesus jauh lebih tinggi lagi dari sana, yaitu apa? Kerajaan surga, keselamatan jiwa, dan kelepasan dari perbudakan dan penjajahan dosa. Jadi ini tidak ditemukan oleh para murid saat itu. Mereka masih terpesona dengan keindahan, kehebatan, spektakulernya tindakan-tindakan Yesus secara mukjizat. Tetapi Yesus itu masih permulaan dalam pikiran Yesus. Penderitaan adalah puncaknya. Next. Maka menarik dari jawaban Yesus, ketika Yesus menarik Petrus, dikatakan di sana di situ, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Next. Nah, yang dipikirkan oleh iblis adalah apa? Menyenangkan manusia dengan memberinya seluruh dunia supaya ia lupa akan Tuhan. Ingat nggak teman-teman dengan peristiwa Taman Eden? Di Taman Eden, apa yang iblis lakukan kepada Adam dan Hawa saat itu? Tuhan berkata kepada mereka, semua buah yang ada di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, kata Tuhan kepada mereka. Lalu apa yang dilakukan iblis kepada mereka saat itu? Ketika engkau memakannya, kau tidak akan mati, melainkan kau akan sama seperti Tuhan. Iblis mencoba menaikkan level mereka, harus mengimbangi Tuhan. Jadi yang dipikirkan iblis adalah menyenangkan manusia dengan memberinya seluruh dunia, kenyamanan, tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Sehingga mereka melupakan perintah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus, enyahlah engkau iblis sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh generasi saat itu adalah mujizat, kelepasan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi yang dipikirkan Allah jauh lebih besar dari sana, yaitu kelepasan mereka dari penjajahan dosa. Maka
Jika Yesus tergoda, jadi saat itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam kisah selanjutnya, sebelum Yesus disalibkan, teman-teman pasti masih ingat Yesus naik keledai, masuk ke Yerusalem dan dinyanyikan Hosana bagi Raja Daud. Gitu. Mereka mau mentahbiskan Yesus sebenarnya menjadi raja atas mereka, menjadi pemimpin atas mereka secara politik dunia. Itulah maksud mereka. Tetapi maksud Tuhan bukan begitu. Jika Yesus mau seperti itu, maka kemungkinan terbesarnya adalah ketika dia berpuasa 40 hari, dia akan menerima tawaran dari iblis itu. Jika Yesus memikirkan tentang kuasa dunia ini. Tetapi yang paling besar dari sana adalah Yesus harus menyelamatkan mereka dari dosa. Supaya mereka tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka inilah yang dirancang oleh iblis, supaya Yesus tidak jadi mati di kayu salib, sehingga batallah yang namanya penebusan. Tetapi Yesus tidak tergoda dengan hal itu. Next. Maka itulah sebabnya apa yang terjadi, Yesus harus menuntaskan misinya yang besar itu, yaitu melunasi dosa kita. Dengan darahnya. Harus dengan darahnya. Tidak ada yang lain. Harus dengan darahnya lah. Next. Ayat 37 dikatakan apa? Di sana dikatakan, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya apa? Ini menarik. Jadi dikatakan oleh Yesus sebelumnya di ayat 36, tidak ada gunanya seorang pun memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apa yang dia miliki tidak dapat menggantikan nyawa kita. Harus darah Yesus. Harus darah Yesus. Maka inti hidup Kristen next bukan terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada siapa pemilik hidupnya selanjutnya. Inti terbesar daripada kehidupan Kristen bukan apa yang ia capai di dalam hidupnya. Bukan apa yang ia miliki, bukan kekayaan. Karena apa? Jikapun kita memiliki seluruh dunia ini, kalau kita sudah mati, mau sebesar apa rumah kita? Ketika sudah mati, hanya papan yang 3 lembar itu yang kita bawa. Mau seberapa banyak koleksi baju dan sepatu kita, kalau sudah mati, hanya selembar kain, sehelai kain itu yang kita bawa. Mau seluas apa tanah kita, ketika kita sudah mati, hanya ukuran yang sedikit itulah yang kemudian menjadi tempat peristirahatan kita terakhir. Dan jika kita tidak memilih juru selamat dengan benar, semua harta kita itu tidak akan pernah bisa mengembalikan hidup kita. Next. Maka selanjutnya adalah apa? Tuhan bisa memberkati studimu. Tuhan bisa memberimu kesuksesan. Ya, sangat gampang. Tuhan bisa memberimu masa depan yang melimpah. Tetapi jangan lupa, yang terbesar adalah keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa. Keberhasilan studi, kesuksesan masa depan itu penting, sangat penting. Tetapi ada yang terpenting di atas yang penting ini, yaitu keselamatan jiwa. Maka banyak di antara mahasiswa, saya dari kehutanan tahun 2005, yang akhirnya mereka sibuk mengejar kesuksesan studi supaya cepat kaya. Dan sampai sekarang di dunia alumni, banyak yang berfokus mengejar kekayaan dan kekayaan. Mereka melupakan ada sesuatu hal yang terbesar, yaitu keselamatan jiwanya. Dipikir ketika mereka memiliki segalanya keselamatan, mereka bisa membelinya. Next. Nah, misalnya inilah. Di media sosial, di Facebook, sekarang banyak sekali yang jualan-jualan online. Yang siaran langsung, yang siaran ulang, yang buka baru, yang macam-macam lah. Iya Kak, ini ya, nomor berapa Kak? Ya tersedia, gitu. Ya, semuanya, kita sekarang tinggal klik. Semua tersedia, gampang. Kita perlu lagi harus pergi ke Medan, ke mall, untuk mendapatkan apa yang kita idamkan. Tinggal klik, datang sendiri ke rumah. Tapi pertanyaannya adalah next. Adakah di sana yang bisa menjual keselamatan? Adakah yang menjual keselamatan? Lalu jika ada, pertanyaan selanjutnya adalah, berapa harganya kira-kira yang tercantum di dalam situs belanja online ini? Kira-kira berapa harganya? Adakah yang sanggup untuk membelinya? Itu pertanyaan besar yang harus kita renungkan sekalian. Faktanya belum ada saya temukan yang bisa membeli keselamatan jiwanya.
membeli sekeping surga bagi dia. Supaya ia masuk surga, mendapatkan tiket masuk surga. Adakah tawaran? Kalau ada, tolong dibagikan linknya ke saya di sini nanti. Biar dicoba ditawar. Lalu jika pun ada, berapa harganya kira-kira? Next. Maka semua yang ada di dalam daftar di jual beli online itu mungkin bisa kita beli. Tetapi keselamatan, sorry, terlalu mahal. Maka hanya darah Kristus yang bisa, yang mampu membayarnya. Hanya darah Kristus yang mampu membayarnya. Tidak ada yang lain. 1 miliar tidak cukup. 1.000 triliun tidak cukup. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Saya mau mengasih sebuah ilustrasi supaya teman-teman memahami kenapa sih harus darah Yesus, kenapa harus Kristus yang bisa membayarnya. Coba next, slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat dosa, ini diagram ini, dosa dan kebaikan kita lebih tinggi dosa biasanya gitu ya. Nah, lalu orang-orang berusaha untuk membayar dosa-dosanya dengan kebaikan supaya bisa seimbang, supaya bisa lunas. Begitulah yang diajarkan oleh dunia. Aku ke gereja dulu supaya dosaku yang 1 minggu ini terhapuskan. Aku rajin dulu baca Alkitab supaya dosaku diampuni. Aku rajin dulu memberikan persembahan supaya dosaku dihapuskan. Faktanya adalah, sekali kita berbuat baik, 3 kali kita berbuat dosa, turun lagi. Sekali kita berbuat baik, 5 kali kita berbuat dosa. Hari ini kita berjanji besok akan bertobat, tetapi sebelum besok kita sudah 5 kali melakukan kesalahan. Faktanya kita tidak pernah bisa melunasi dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar dosa kita. Maka kenapa hanya Kristus? Karena harga manusia ketika diciptakan adalah seharga manusia yang tidak berdosa. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia akan masuk ke neraka. Ibaratnya kalau saya mempunyai sebuah barang ini, harganya 500 juta, lalu kemudian ini tergadai ke orang lain, aku harus membayar 500 juta supaya ini bisa kembali kepada aku. Demikianlah manusia yang berdosa, seharga manusia yang tidak berdosa di awal di Taman Eden, lalu kemudian jatuh dalam dosa. Harganya seharga manusia yang nggak berdosa. Misalnya harga manusia 100 M, maka harus ada ditemukan manusia dengan kualitas harga 100 M untuk dimatikan, sehingga lunaslah dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah kemana dicari manusia yang tidak berdosa? Tuhan mau menciptakan manusia baru? Tidak. Tidak bisa. Karena kalau dia menciptakan manusia baru yang tidak berdosa, lalu dia mematikan Adam dan Hawa, dia mengingkari janjinya di awal, beranak cuculah dan bertambah banyak. Berarti dia menjadi Allah yang pengingkar terhadap janjinya. Maka satu-satunya jalan adalah Yesus mengambil rupa sebagai manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Adalah sosok manusia yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia. Maka ketika Yesus dipakukan di kayu salib, selesailah, lunaslah hutang dosa-dosa kita. Makanya salah satu ucapan Yesus di kayu salib apa? Sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah selesai kubayar. Sudah selesai kukerjakan. Sudah tuntas semua hutang dosa mereka. Hanya Yesus yang bisa membayarnya. Next. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di kolom chat. Kita bisa berdiskusi. Jadi artinya apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar dosa kita. Apakah saya selamat? Dengan kebaikan. Dengan usahamu engkau mustahil bisa selamat. Oke, hampir-hampir lunas, hampir-hampir seimbang diagramnya ini. Hampir-hampir lunas kita meninggal. Ya, nggak apa-apa lah Tuhan, masukkanlah aku ke surga, tinggal sedikit lagi. Sorry, men. Dosa kecil adalah dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada istilah tinggal sedikit lagi. Maka hanya satu, hanya darah Yesus yang bisa melunasi dosa-dosa kita. Maka pertanyaan terbesar adalah, di tengah-tengah kondisi yang sudah berdosa ini, saya orang berdosa, teman-teman adalah orang berdosa. Pertanyaan terbesar adalah, jika seandainya hari ini aku mati oleh karena corona, apakah aku masuk surga? Artinya apa? Sudah tidak selamat dari corona, tidak selamat lagi di akhirat. Itu menyedihkan sekali, teman-teman. Bukan nakut-nakutin ini ya, sorry. Bukan nakut-nakutin. Tapi realitanya, cepat atau lambat, saya dan saudara akan dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan seperti pencuri pada malam hari, datangnya kematian itu.
Jadi artinya apa yang perlu kita pikirkan saat ini bukan hanya selamat dari corona. Itu penting ya. Tapi lebih besar dari situ, jika faktanya kita tidak selamat dari corona, apakah kita akan siap masuk surga? Itu makanya dikatakan oleh Paulus di Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati merupakan keuntungan. Dia siap untuk hidup, tapi dia juga siap untuk seandainya Tuhan memanggilnya kapanpun. Next. Maka keselamatan itu mahal harganya. Seharga nyawa Kristus. Sangat mahal harganya. Kita tidak akan pernah bisa membayar seharga nyawa Kristus. Tetapi next, pernyataan ini penting itu kita. Tetapi untukmu disediakan gratis. Yesus traktir, ibaratnya kita sekarang. Nah, tetapi untukmu gratis. Yang mahal itu untukmu gratis. Karena apa? Yohanes 3:16 pasti kita tahu semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar cintanya, karena begitu besar kasihnya, karena begitu besar cintanya kepada saya dan Anda. Maka dia menyediakannya gratis. Dia menyediakannya gratis. Maka undangan hari ini dikatakan next. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di bahasa Indonesia masa kini sangat menarik disampaikan. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Kemudian memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid yang saat itu hanya memikirkan tentang kepentingan dunia ini. Padahal Yesus pun sudah terlebih dahulu sebenarnya memikirkan itu. Buktinya apa? Di dalam pemberi makanan 5.000 orang, Yesuslah yang berinisiatif menyuruh murid-murid untuk memberi orang-orang yang berbondong-bondong mengikut dia makan. Silakan nanti teman-teman baca di pasal yang ke-6 itu. Yesuslah yang berinisiatif. Artinya apa? Yesus sama sekali tidak pernah mengabaikan kebutuhan fisik murid-muridnya. Tetapi membiarkan Yesus, membiarkan Tuhan yang bercampur tangan dalam kepentingan hidupnya masing-masing. Menyangkal diri artinya melupakan kepentingannya. Membiarkan Tuhan yang menyampaikan kepentingan Tuhan kepada diriku. Itulah yang diundang oleh Yesus pada saat itu. Next. Mengikut Yesus sama dengan apa? Membiarkan kepentingan Tuhan terjadi atas hidup kita. Slide selanjutnya. Membiarkan kepentingan Tuhan, mengikut Yesus adalah membiarkan kepentingan Tuhan terjadi atas hidup kita. Di dalam nas yang kita baca tadi, murid-murid sedang mencoba mengatur Yesus. Kau jangan mati di kayu salib ya. Mereka mau mengatur Yesus. Ini kan terbalik. Berarti Yesus dong yang mengikuti mereka kalau begitu. Jangan dibalik. Seringkali kan kita dalam kekristenan kita yang mau mengatur Tuhan. Tuhan maunya kayak gini. Sorry men. Maunya kita adalah hidup kita lancar-lancar. Ketika mengikut Yesus tidak ada janji. Hidup kita akan lancar-lancar. Yesus sendiri memikul salib. Yesus sendiri menanggung penderitaan. Tidak instan. Maka membiarkan kepentingan Tuhan terjadi atas hidup kita. Maka pertanyaan besarnya adalah, tadi disampaikan oleh MC, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan. Lalu apa yang akan kulakukan supaya aku memperoleh keselamatan? Yesus sudah melakukan bagiannya. Tuhan sudah melakukan bagiannya, yaitu dengan mati di kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya untuk saya dan Anda supaya dosa kita lunas. Ia menanggung derita di Kalvari supaya kita selamat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Next, Roma 10 ayat 9 dikatakan apa di sana? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cukup begitu? Ini seringkali menjadi pertanyaan orang. Sesederhana itukah kita diselamatkan? Am I saved? Bagaimana cara aku diselamatkan? Maka tawaran dari Tuhan hari ini adalah mengaku dengan mulut, tapi tidak cukup hanya mengaku dengan mulut. Pengakuan dengan mulut harus diikuti dengan iman di dalam hati, di dalam percaya di dalam hati. Maka kamu akan diselamatkan. Ayat ini sangat menarik, teman-teman. Sebab jika engkau rajin berbuat baik dengan tanganmu, lalu engkau memberkati orang dengan perkataan dari mulutmu, dan engkau tidak dendam kepada orang lain dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Bukan itu dikatakan di sini. Bukan itu. Tetapi jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Mengaku dengan, artinya apa? Tadi dikatakan, sebab dengan kasih karunia, Yesus sudah menyediakan keselamatan. Maka bagian kita adalah apa? Menerima keselamatan itu. Analoginya mungkin saya sudah pernah sampaikan di kebaktian sebelumnya, seorang anak yang terancam tidak naik kelas, dia tetap kelas 1 sampai tahun ketiga. Karena apa? Nilainya tidak cukup untuk naik ke kelas 2. Oke. Lalu kemudian tahun keempat nilainya tetap nggak cukup, lalu datang orang tuanya kepada wali kelasnya, minta tolonglah, kasihanilah anak ini supaya dia tidak kelas 1 terus. Maka karena tergerak oleh belas kasihan, oleh kasih karunia, maka dinaikkanlah dia ini ke kelas 2 sekalipun nilainya tidak cukup. Demikianlah kita orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun di antara kita yang pantas untuk masuk surga, yang memiliki nilai yang cukup untuk bisa masuk surga. Tetapi Yesus, karena kasihnya yang besar di Yohanes 3:16 itu, bersedia mati di kayu salib, menggantikan kita, menanggung dosa-dosa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada dia. Mengakui Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati. Maka pertanyaan ini akan terjawab. Am I saved? Hanya jika kita mengaku dengan mulut kita. Hanya jika kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Allah yang mati dan bangkit dari antara orang mati, dan kita akan diselamatkan. Tadi dikatakan, keselamatan itu mahal ya, tetapi untukmu gratis. Karena apa? Yesus membayarnya untuk kita. Tetapi seberapa besar pun Yesus membayar, berapa kali pun Yesus disalibkan, kalau kita tidak menerima keselamatan yang Ia sediakan itu, maka kita tidak akan memperoleh bagian di dalam keselamatan itu. Maka jika hari ini engkau ditawarkan bagian itu, bagianmu apa? Menerima. Bagian Yesus apa? Menyediakan keselamatan itu, kasih karunia itu. Slide selanjutnya yang terakhir. Apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia? Adalah dengan mati di kayu salib. Dengan berkorban di kayu salib. Dikatakan dia, anak manusia akan diserahkan, akan ditolak oleh imam-imam, akan mati menderita. Dan dia melakukan. Lalu apa yang akan kita lakukan next? Yang saya lakukan apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16. Slide selanjutnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Jalan sudah disediakan oleh Tuhan menuju ke surga itu. Ini ada jalan. Tuhan Yesus memberikan jawabannya. Lalu jika pertanyaan itu kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apakah aku selamat? Maka Tuhan akan menjawab, ini ada jalan aku sediakan di dalam Yesus. Dan kebenaran. Akulah jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Akulah jalan menuju kehidupan. Maka tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui jalan yang satu ini. Maka apa yang harus kulakukan? Untuk menjawab pertanyaan, am I saved? Maka hari ini serahkan dirimu kepada Yesus. Ikut jalannya saat ini. Ikut Yesus sekarang. Maka kamu akan diselamatkan. Lalu jikapun kemudian, itu jauh-jauh lah ya. Jikapun kemudian, saya mati nanti, kalian dengar tiba-tiba Bang Ben sudah mati, maka dipastikan bahwa dia masuk surga karena apa? Bukan karena kebaikannya, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena kesuciannya, tetapi karena dia mengikut Yesus. Dosa-dosanya yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Ingatkah teman-teman, berapa orang Yesus mereka disalibkan di Golgota waktu itu? Mereka ada 3 orang yang disalibkan. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri apa dikatakan? Kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Lagi-lagi mirip dengan orang ini. Selamatkanlah fisik kita dari kayu salib ini. Selamatkanlah diri kita dari hukuman ini. Mirip dengan murid-murid ini. Selamatkanlah kami dari penjajahan Romawi ini. Selamatkanlah kami dari kemelaratan ini. Selamatkanlah kami dari sakit penyakit ini. Tetapi yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, seorang penjahat yang lain mengatakan, aku pantas untuk dihukum di sini. Lalu dia percaya kepada Yesus, dikatakan, jika engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Lalu respon Yesus di detik-detik kematiannya,
Yesus berkata apa? Hari ini aku berkata kepadamu, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Artinya apa? Kalau karena kebaikannya, yang di sebelah kanan itu tidak akan pernah sempat lagi turun dari salib, melunasi dulu dosa-dosanya kayak diagram tadi. Tidak akan sempat. Tidak akan sempat. Tetapi beruntungnya dia ada di sebelah Yesus menjelang kematiannya. Lalu dikatakan ketika tawaran keselamatan itu datang kepada dia, dia mengambil itu. Dan dia diselamatkan. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah siapa? Yang di sebelah kanan ini. Sepanjang hidup dia berbuat dosa. Menjelang kematian, ketika dia percaya kepada Yesus masuk surga. Wow, luar biasa ya. Makanya jangan heran nanti yang kita jumpai di surga bukan orang-orang yang beramal ibadah. Tetapi mungkin kita akan ketemu, jahat kali yang nggak nyangka ya. Dia masuk surga, barangkali kita akan terkejut nanti di sana karena kita menemukan orang jahat pun masuk surga. Karena ternyata di dalam hidupnya mereka menerima Yesus. Ini mengejutkan teman-teman. Lalu pertanyaan konyol dari seorang siswa kepada saya adalah, yaudah bang, kayak yang sebelah kanan Tuhan Yesus lah kita. Katanya. Pas mau mati lah kita terima Yesus, percaya kepada Yesus. Katanya gitu. Ini tentu sudah sering ditanyakan kepada kita. Tetapi pertanyaan sederhananya adalah, adakah engkau di antara kita yang saat ini sama seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ini, yang tahu saat kapan dia akan mati? Di SMS, di WA dulu kita. Oke cuy, nanti kau jam 3 akan mati ya. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Seperti pencuri pada malam hari datangnya. Maka artinya apa? Jika hari ini saatnya untuk kita percaya kepada Yesus, terima Yesus hari ini. Jangan tunda. Sehingga akhirnya apa? Jika saatnya kita meninggal, pergi, kita tidak takut lagi. Makanya yang tadi dikatakan oleh Paulus itu, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati merupakan keuntungan. Jika aku hidup itu berarti kesempatan bagiku untuk memberi buah. Tapi jika aku harus mati, berarti aku kembali kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi beban yang harus kutanggung. Aku tidak perlu lagi memikirkan tentang corona. Aku tidak perlu lagi memikirkan tentang cinta yang terpendam. Karena sudah selesai. Artinya apa? Bagi seorang Kristen yang sudah terima Yesus, hidup dan mati adalah sama. Hanya saja yang kasihan adalah orang-orang yang mengasihi kita, tidak rela kita pergi. Itu saja sebenarnya perbedaannya. Maka teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan? Terima Yesus hari ini. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah engkau mau menerima Yesus? Apakah engkau mau mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup itu? Yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Sebab dia sudah mati untuk dosaku, untuk dosamu, dan untuk dosa seluruh dunia. Tetapi siapa yang diselamatkan? Adalah dia yang mau mengikut dia. Yesus mati untuk seluruh dunia. Ya. Tawaran itu berlaku untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk agama apapun. Untuk siapapun tawaran itu berlaku. Tetapi yang akan menerima keselamatan itu adalah mereka yang mau mengambil. Mereka yang mau menerima. Mereka yang mau mengikut Yesus. Jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Maka biarlah kiranya pertanyaan ini terjawab di dalam kita masing-masing, dimanapun kita berada saat ini. Tapi itu hanya akan terjawab bukan melalui pengurus kebaktian ini, bukan oleh saya yang menjawab itu, tapi yang menjawab itu sendiri adalah kita masing-masing. Apakah aku selamat? Jika engkau terima Yesus, maka jawabannya ya. Jika engkau tidak percaya kepada Yesus, tidak mau mengikuti Yesus, maka sudah engkau tahu apa jawabannya. Yang pasti adalah apa? Kematian itu datang, dan yang pasti adalah keselamatan itu ada bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan neraka itu ada bagi mereka yang berdosa, yang tidak percaya kepada Yesus. Itu bedanya. Karena Tuhan menguatkan kita, karena Tuhan menolong kita semua dalam kondisi pandemi ini, memperjuangkan studi kita, melayani keluarga kita, memikirkan masa depan kita, gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Lebih daripada memberi makan 5.000 orang, Yesus sanggup lakukan. Bahkan nyawanya sendiri pun ia berikan. Apalagilah masa depanmu, tentu saja dia akan menuntut. Cinta terbesar dari seseorang adalah ketika ia mau mati bagi orang lain. Maka jika seorang sudah rela mati bagi saya, berarti hal-hal yang lain tinggal gampang bagi dia untuk melakukan. Nyawanya aja diberikan. Apalagilah 5 roti dan 2 ikan, gampang. Apalagilah masa depan. Tapi tentu saja yang terbesar dari semuanya itu adalah keselamatan jiwa kita.
Yesus tidak menyuruhmu untuk mengabaikan studimu. Yesus tidak menyuruhmu untuk mengejar cita-citamu, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan sampai semua itu menutup matamu, menutup jalanmu terhadap keselamatan jiwamu yang terbesar. Kiranya Tuhan memberkati, Roh Kudus yang memimpin kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Tolonglah kami, supaya kami bersungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam hidup kami. Dan dengan demikian pertanyaan, apakah saya selamat? Terjawab jika kami membuka hati kami kepada Kristus yang sudah menyediakan jalan bagi kami menuju rumah Bapa kehidupan yang kekal. Peliharalah kami masing-masing di tengah-tengah kondisi ini. Mungkin ada yang mengalami kesulitan oleh karena corona ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami lanjutkan ibadah ini, Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, dan kami mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Benar ya, tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah saya akan selamat? Pasti akan selamat oleh Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa Kristus sudah mati loh bagi kita semua gitu. Kristus sudah rela memberikan nyawanya bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi jangan khawatir ketika corona pun belum selesai. Percayalah masa depan kita indah bersama Tuhan. Keselamatan dan perlindungan hanya dari Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengisi angket. Teman-teman boleh dibuka, di room chat-nya sudah dibagikan link untuk angket kita. Waktu untuk mengisi angket 2 menit ya teman-teman, boleh diisi. Dan untuk seluruh jemaat yang belum mengisi absen, boleh diisi. Linknya juga sudah dibagi di room chat kita. Baik, waktu untuk mengisi angket sudah selesai. Mari saat ini kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari berani mengambil tindakan, mari berani berlari bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi corona yang belum selesai ini. Mari percaya kepada Tuhan bahwa pada akhirnya masa depan kita akan indah bersama Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita bernyanyi ikut di Kau Saja Tuhan. Nanti di akhir lagu pujian, saya mengundang Bang Benyaris untuk menutup di dalam doa. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Ku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
Mari kita berdoa. Mengikut Tuhan di masa muda kami, itulah yang menjadi janji kami pada saat ini ya Tuhan. Mengikut Engkau di tengah-tengah banyak kondisi, di tengah-tengah banyak keadaan, di tengah-tengah suka dan duka kami. Itulah yang menjadi keputusan kami pada siang hari ini ya Allah. Oleh karena hanya Engkaulah yang layak untuk kami ikuti. Oleh karena Kristus sendiri yang sudah menyerahkan nyawanya bagi penebusan atas dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur atas kematian Kristus di kayu salib, menyediakan jalan bagi kami supaya kami beroleh hidup yang kekal, hidup di dalam rumah Bapa. Dan ketika Kristus datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini, kami didapati adalah orang-orang yang ikut diselamatkan, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Namun semua itu hanya terjadi jika kami dengan sepenuh hati kami saat ini mengaku dengan mulut kami bahwa Yesuslah Tuhan. Dan percaya di dalam hati kami dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Hanya jika kami mengambil keputusan mengikut Kristus di dalam masa hidup kami ini, di tengah-tengah masa muda kami ini, kami menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh Kristus, untuk digembalakan oleh Tuhan. Maka kami memperoleh keselamatan itu ya Allah. Maka biarlah kiranya setiap kami saat ini boleh mengambil keputusan itu. Tidak melewatkan kesempatan, tidak melewatkan tawaran yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada saat ini ya Allah. Roh-Mu yang kuduslah kiranya yang bekerja di dalam kami. Jika ada hal-hal yang tidak kami pahami, tidak kami mengerti, biarlah kiranya Engkau menyediakan ruang dan waktu yang baik bagi kami untuk mengkomunikasikannya dengan orang yang tepat, sehingga kami boleh bersama-sama memahami setiap isi hati Tuhan. Setiap firman Tuhan yang akan menolong kami bertumbuh, yang akan menolong kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini, kiranya Bapa dipermuliakan. Dan menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini hadir di dalam ibadah online ini. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan. Berkatilah studi mereka. Pimpinlah mereka dalam setiap hal yang mereka khawatirkan. Hati mereka Engkau terangi ya Tuhan. Jika ada pikiran mereka yang menjadi buntu atau menjadi tawar ya Tuhan, berikanlah jalan yang terang bagi mereka ya Allah, supaya mereka beroleh pencerahan daripada Tuhan. Jika ada yang berbeban berat oleh karena pergumulan-pergumulan, Engkau yang menyediakan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Lindungilah mereka dari serangan virus corona ini ya Tuhan, supaya tidak ada yang terinfeksi. Berkatilah juga setiap keluarga kami, orang tua kami, yang bersama dengan kami, yang pun tidak bersama-sama dengan kami, dan seluruh anggota keluarga kami percayakan dalam kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami sekalian ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, mempercayakan studi anak-anak-Mu juga dalam kemurahan-Mu, sekalipun mungkin mereka harus mengikutinya dengan cara online. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, konsentrasi mereka boleh Tuhan pelihara, dan biarlah kiranya Engkau yang memberkati. Jika ada yang sedang mengerjakan tugas akhir, Engkau yang menolong ya Tuhan. Mungkin terhambat mengerjakan penelitian-penelitian dan konsultasi dengan dosen-dosen, Tuhanlah yang menolong anak-anak-Mu ini ya Allah. Berkatilah kiranya mahasiswa baru yang mungkin saat ini juga terhambat untuk mengenal kampus masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dan memberkati mereka, dan secara khusus mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan mereka ya Allah. Berkati juga para pengurus yang terus berjuang untuk memikirkan pelayanan yang relevan, yang kontekstual sesuai dengan kondisi dan tantangan kami saat ini. Engkau yang menolong para hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memikirkan dan mengerjakan pelayanan ke depan ya Allah. Roh-Mu yang kuduslah yang menyatukan hati kami, semangat kami, dan kami semua menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan terus menyertai kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Baik, demikian ibadah kita hari ini. Diingatkan kembali buat teman-teman yang belum mengisi absen dan belum mengisi angket, boleh diisi dengan link yang sudah tertera di room chat kita. Baik, terima kasih pada Bang Benyaris untuk firman Tuhan hari ini. Demikian ibadah kita hari ini, kiranya dapat menguatkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom. Terima kasih semua. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.